Gue tahu ini waktu yang sangat terlambat buat membicarakan tentang uang baru yang beredar di negara kita baru-baru ini. Nggak baru-baru sih, udah cukup lama. Cuman gue terlalu gedek men, jadi gue nggak bisa nahan, oke? Jadi gini, gue akan ngasih tahu alasan kepada lu kenapa gue gedek ngelihat orang yang bangga memiliki uang kertas baru. Kayak, uang kertas baru, oh my god. Oke, gue akan kasih tau ke lu ya. Alasan gue menganggap orang-orang yang bangga dengan uang kertas baru itu adalah orang-orang yang dungu gitu. Kenapa? Akan gue kasih tahu alasannya, dan alasan ini gue jamin akan membuat lu lebih cerdas, akan membuat lu lebih pintar dalam melihat dunia. Oke. Jadi gini, sebelum kita menggunakan alat tukar, zaman dulu manusia menggunakan apa, teman-teman? Yes, manusia menggunakan barter. We're exchanging everything that exists, yang kita butuh, yang that we need, that and yang orang lain need gitu ya. Misalnya aku butuh roti dan aku punya kambing, akan aku tukerin. Dan aku butuh ikan salmon dan aku punyanya ikan teri dan akan aku tukerin dengan kebalikannya gitu. Jadi kayak kayu ditukar sama roti, roti ditukar sama ikan, ikan ditukar dengan keju, dan semuanya basically. Tapi ada keresahan manusia yang terjadi ketika mereka masih menggunakan alat tukar barter. Which is apa? Which is kadang itu susah untuk menentukan level kesetaraannya. Kayak roti dengan kambing gak bisa semerta-merta ditukar, atau kayu dengan kambing, satu kayu dengan satu kambing, like it's not in the same level gitu. Kayak, dan gak bisa juga kayu itu ditukar dengan cuman kaki kambing doang, karena nanti kambingnya akan cacat dan gak ada yang mau kambing cacat. Dan itu adalah keresahan yang terjadi ketika manusia masih menggunakan barter sebagai alat bertransaksi, sebagai metode bertransaksi. Nah, karena manusia sudah resah dengan barter, oke, karena manusia sudah resah dengan barter, akhirnya beralih kepada apa? Kepada emas dan perak. Atau zaman dulu dipanggilnya dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Kenapa tiba-tiba yang disetujui oleh semuanya untuk dijadikan emas dan perak, untuk dijadikan alat tukar itu adalah emas dan perak? Karena emas dan perak itu pertama langka. Nggak mungkin dong alat tukar itu tidak langka, karena kalau tidak langka itu manusia akan merasa bahwa itu tidak terlalu berharga dan tidak terlalu dicari. Makanya yang digunakan itu emas dan perak dan bukan timah gitu misalnya. Yang kedua, tidak berbahaya. Kalau misalnya berbahaya kayak nikel atau boron, zatnya itu tuh membuat kulit kita atau agak merusak kulit kita, seingat aku. Jadi makanya itu tidak dijadikan sebagai alat tukar. Dan yang terakhir adalah tidak lekang oleh waktu, atau tidak dapat dihancurkan, atau tidak dapat terurai, atau tidak dapat dihilangkan. Itu alasannya. Coba kita pakai air sebagai alat tukar. Gak bisa. Kenapa? Karena air bisa hilang. Kenapa bukan tanah? Ya karena tanah terlalu banyak ada di dunia gitu. Dan juga bisa hilang juga mungkin gitu. Kalau kalian lihat di periode tabel periode tabel zat-zat kimia, itu kan banyak sekali di dunia ini. Ada nikel, boron, H2O, iya benar, H2O, emas dan perak, berarti AU, AG ya, dan lain sebagainya lah gitu. Dan dari semua itu, yang paling mencocoki untuk dijadikan sebagai alat tukar adalah benar emas dan perak. Akhirnya manusia beralih. Tadinya transaksinya pakai metode barter. Sekarang kalau mau beli sesuatu, harganya itu ditetapkan dengan harga emas dan perak. Misalnya satu kambing. Harganya satu kambing misalnya berapa, Bu? Oh, harganya 1 dinar, Dek. Gitu. Zaman dulu. Gitu. Nah, terus ada keresahan yang muncul juga kalau manusia pakai emas dan perak. Apa keresahannya? Keresahannya adalah emas dan perak itu berat dan rawan dicuri.
Kalau lu bawa emas dan perak, lu masukin ke dalam tas, lu bawa ke perjalanan jalan jauh dan dulu belum ada mobil, jadi kendaraannya dulu nggak ada pintunya ya, boro-boro ada pintunya, kendaraannya aja ngeluarin kotoran kan gitu. Itu rawan dicuri gitu. Karena ya kelihatan kan, karena lu bawa tasnya berat gitu kan, sama pencuri dilihat, sama dia diambil, dicopet gitu kan. Itu keresahannya kalau manusia pakai emas dan perak. Nah, akhirnya sebenarnya ceritanya akan sangat panjang kalau misalnya dijelasin cukup detail kayak kemunculan uang kertas pertama. Karena setelah emas dan perak, manusia itu kan ke uang kertas. Tapi gimana tiba-tiba bisa muncul uang kertas, terus orang-orang jadi kayak oke, sekarang kita pakai uang kertas, kita nggak pakai emas dan perak lagi sebagai alat tukar. Nah, itu gimana prosesnya? Sebenarnya kalau dijelasin lebih detail itu akan lebih panjang karena kemunculan uang kertas pertama dari Cina dan bank pertama itu dari Eropa dan sebagainya itu agak panjang. Jadi singkatnya adalah gini. Manusia tadinya pakai emas dan perak, kemudian beralih. Jadi apa? Jadi tetap emas dan perak, tapi berubah bentuknya. Karena ada sebuah lembaga yang dia itu muncul, terus dia intinya gini deh, dia bilang gini, udah lu taruh aja emas yang lu punya, misalnya lu punya 10 gram emas gitu, atau 10 dinar deh, lu punya 10 dinar emas, lu taruh aja 10 dinar emas itu di tempat gue, di bangunan ini, akan gue jaga, dan gantinya lu akan dapat surat resmi, akan dapat kwitansi resmi dari tempat ini yang menunjukkan atau yang menuliskan di kertas itu bahwa lu punya emas di sini. Misalnya lu naruh 10 dinar nih, lu akan dapat kertas misalnya yang tulisannya lu punya 1 dinar di sini. Jadi lu dapat 10 kertas gitu misalnya. Misalnya gitu. Dan akhirnya manusia itu kan naruh emasnya itu di lembaga itu, which is lembaga itu adalah bank. Dan bank itu ngasih surat resminya itu, dan surat resmi itu bisa dipakai untuk bertransaksi. Jadi kalau misalnya lu mau beli kambing, misalnya kambing harganya 1 dinar gitu kan, lu nggak perlu balik lagi ke bank terus ngambil 1 dinar yang lu simpen di bank, terus abis itu lu balik lagi ke penjual kambing terus lu bayar pakai kepingan 1 dinar. Itu nggak perlu. Lu tinggal pakai surat resmi yang menyatakan bahwa lu punya 1 dinar yang disimpan di dalam bank, dan surat resmi itu bisa lu gunakan untuk beli kambing itu. Jadi surat resmi itu setara dengan emas, bedanya dia tidak berat dan lebih tidak rawan dicuri. Itu hebatnya kwitansi atau surat resmi yang dikeluarkan dari bank ini. Dan semuanya berjalan dengan lancar gitu. Jadi itu adalah kemunculan pertama orang-orang atau manusia menggunakan uang kertas, surat resmi. Jadi dulu uang kertas itu adalah surat resmi dari bank. Dan dari zaman dulu, uang kertas yang paling kuat, mata uang yang paling kuat adalah mata uang dolar. Nah, kalau misalnya mata uang dolar itu adalah mata uang yang paling kuat, kalau orang bertransaksi ekspor dan impor, mereka menggunakan dolar, ya kan? Misalnya kita jual minyaknya kita akan dibayar dengan dolar, atau kita beli sesuatu dari negara lain, kita menggunakan uang dolar gitu. Dan kalau misalnya negara-negara itu krisis atau resesi atau depresi atau pokoknya terjadi kerusuhan di negara itu yang membuat negara itu butuh dana, dia akan ngutang dalam bentuk dolar. Berarti ya mungkin dia akan ngutang ke Amerika gitu. Nah, kalau nggak salah banyak negara-negara yang resesi, banyak negara-negara yang krisis, banyak negara-negara yang hutang. Berarti mereka semua pada hutang dalam bentuk dolar. Nah, lama-lama negara-negara itu curiga, apakah memang benar dolar itu kok kayaknya ada terus ya? Kok kayaknya nggak habis-habis? Apakah memang emas di dunia itu sebanyak itu stoknya? Ngerti nggak? Jadi mereka curiga, kok bisa sih dolarnya itu banyak banget gitu? Apakah memang emasnya itu sebanyak itu?
Atau jangan-jangan dolarnya dicetak tanpa standar emas, atau dolarnya dicetak tanpa ada dasar emas? Pada tahun 1971 benar, Presiden Nixon, tepatnya 15 Agustus 1971. Nah, 15 Agustus 1971 Presiden Nixon ngumumin ke dunia, Presiden ke-37 Amerika ngumumin ke dunia bahwa mulai kala itu Amerika sudah tidak lagi mencetak uang berdasarkan emas. Jadi mulai kala itu, ya kata dia sih mulai kala itu ya, tapi kayaknya perlakuan yang mencetak uang tanpa dasar emas itu kayaknya sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu, cuman negara-negara lain belum curiga gitu. Nah, jadi mulai kala itu, sejak Presiden Nixon mengumumkan ke dunia bahwa Amerika sudah tidak lagi mencetak dolar berdasarkan emas, mulai kala itu lu yang punya dolar udah gak bisa lagi pergi ke bank dan minta nuker emas lu dengan dolar lu. Karena kalau zaman dulu lu bisa, kan lu gini ya, lu kan naruh emas di bank, ya kan, terus lu dapat surat resmi atau uang kertas itu, ya kan, dan lu sebenarnya bisa nukerin uang kertas lu dengan emas lu kapan aja, karena ya harusnya emasnya kan ada, ya kan. Tapi sejak Presiden Nixon ngumumin hal itu, lu udah nggak bisa lagi nukerin dolar lu ke bank dan lu dapet emas yang harusnya lu dapet, karena emasnya nggak ada, ngerti nggak gitu. Dan itu membuat kita merasa sangat tidak adil dong, karena negara-negara lain itu untuk mendapatkan dolar, mereka dan kita Indonesia ya, itu harus bekerja keras men. Kita harus jual batu bara, minyak, gas alam dan sebagainya untuk mendapatkan dolar. Kita harus kerja keras dengan jerih payah untuk mendapatkan dolar, sedangkan Amerika, mereka nyetak dolar sesuka hati mereka gitu. Dan itu adalah perampokan terbesar sepanjang sejarah gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa Presiden Nixon berani ngumumin ke dunia? Apa dia gak akan diserang sama dunia? Kan gitu. Sebenarnya sama aja gitu, karena mungkin kayaknya sih ya, kayaknya dia gak ngelakuin sejak tahun 1971 aksi mencetak uang tanpa dasar emas itu, aksi mencetak dolar tanpa dasar emas itu, kayaknya sih kelihatannya kalau dicium-cium tuh udah baunya udah dari puluhan tahun sebelum 1971. Tapi kenapa dia ngumumin? Kenapa Amerika mengumumkan? Karena dia mungkin dia takut. Karena dia udah nyetak uang kertas, udah nyetak dolar melebihi stok emasnya. Misalnya stok emasnya cuma 10 gram, tapi uang kertasnya ada 20 gitu kan. Jadi gak bisa kalau ada 20 orang yang punya, atau ada orang yang punya 20 uang kertas itu, dia gak bisa minta nukerin 20 gram yang harusnya dia punya gitu. Dia cuma dapat 10 gram gitu. Padahal suratnya kan resmi, uang kertas itu kan resmi. Harusnya dia dapat dong 20 gramnya, tapi kenapa bisa nggak dapat? Karena uang kertasnya dicetak tanpa ada dasar emasnya. Jadi itu sama aja kayak kwitansi kosong kan gitu. Nah, Amerika mungkin takut kalau misalnya tiba-tiba negara-negara yang ada di dunia yang punya dolar tiba-tiba minta nukerin dolar mereka dengan emas secara berjamaah, secara bersamaan. Kenapa takut? Karena ya emasnya nggak ada. Apa yang mau mereka tukerin? Apa yang mau Amerika tukerin kepada negara-negara yang minta nukerin emas mereka yang minta nukerin dolar mereka dengan emas? Karena emasnya kan nggak ada. Lebih baik diumumin aja sekarang daripada ketahuan ketangkap basah gitu kan. Mending di ngaku aja gitu. Jadi itu adalah perampokan terbesar sepanjang sejarah, dan Presiden Nixon bilang bahwa hal itu hanya akan terjadi selama sementara waktu, tapi sampai sekarang uang kertas tetap dicetak tanpa dasar emas. Jadi kalau lu bangga punya uang kertas, artinya lu mendukung perampokan terbesar ini men.
lu bangga dengan perampokan terbesar ini, perampokan terbesar sepanjang sejarah ini tuh lu bangga dengan hal itu gitu. Dan uang kertas itu ya, jadi gini, kalau gue bisa jelasin ke orang, ada orang yang nanya jelasin ke gue, tapi gue harus langsung ngerti gimana caranya lu bisa nunjukin bahwa uang kertas itu tidak lebih berharga daripada emas. Itu sangat gampang nunjukinnya. Jadi gini, lu ambil uang kertas lu berapapun itu, 10.000 misalnya, 10.000 ya, lu gunting jadi 2. Pertanyaan gue, apakah dia jadi 5.000? Enggak kan? Tapi kalau lu ambil emas lu 10 gram, dipotek jadi 2, apakah dia jadi 5 gram dan laku ketika dijual? Ya. Karena nilai intrinsik emas itu, nilai emas itu ada di, ya nilai intrinsik itu ada di dalam emasnya gitu. Dan men, beda level men, satu buatan manusia, satu buatan Tuhan gitu men. Jadi beda ya gitu. Dan kalau misalnya lu nyimpen harta lu dalam bentuk uang kertas, lu akan terkena namanya inflasi. Gue kasih tahu ya, 2015 berdasarkan data yang gue dapat dari internet, harga kambing kala itu sekitar 1,5, 1,6 juta, 1,7 juta lah. Tapi kita ambil contoh 1,5 juta. Tahun 2015 satu kambing 1,5 juta. Satu kambing 2015 itu 1,5 juta harganya. Pada tahun 2022 harga kambing berapa? 2,5 juta. Berarti kalau lu dari dulu, dari tahun 2015 punya 1,5 juta, gak diapa-apain, tetap disimpan sampai tahun 2022, lu tetap gak bisa dapet satu kambing yang harusnya lu dapet. Karena mungkin uang lu itu gak berkurang, tetap 1,5 juta. Nah yang berkurang apa? Nilainya. Nilainya itu jadi berkurang gitu. Rasanya semua barang itu tambah mahal gitu. Dan itu akan terjadi kalau lu nyimpennya pakai uang kertas. Lu akan ngerasa harga-harga tambah mahal. Beda kalau lu nyimpen harta lu dalam bentuk lain, dalam bentuk emas misalnya. Gue kasih tahu ya, kalau misalnya emas itu, kalau lu nyimpen harta lu tuh dalam bentuk emas dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, harga kambing kalau dalam emas ya, bukan dalam uang kertas, itu tetap 1 dinar. Jadi dulu zaman Nabi Muhammad satu kambing itu 1 dinar, sampai sekarang harga kambing tetap 1 dinar. Kok bisa? Karena ketika inflasi naik, harga emas juga ikut naik gitu. Jadi umpamanya kayak kalau misalnya lu nyimpennya dalam bentuk uang kertas di tahun 2015 ke tahun 2022, tadinya harga kambing 1,5 juta jadi 2,5 juta, lu harus nombokin atau lu harus nambah 1 juta. Tapi kalau lu nyimpennya dalam bentuk emas, lu gak perlu nambahin 1 juta karena sudah ditambahin sama emasnya. Emas itu nilainya kan naik seiring berjalannya waktu rata-rata. Dan volatilitas harganya kan juga rendah dan dia resikonya tuh rendah gitu. Jadi volatilitas harganya tuh nggak yang kayak naik terus turun, naik turun, naik turun, enggak gitu. Jadi dia cukup stabil gitu. Jadi itu kalau misalnya lu nyimpen dalam bentuk uang kertas, lu akan terus merasa lebih miskin. Setiap tahunnya, setiap waktunya lu akan terus merasa lebih miskin. Gak usah kambing deh, nasi uduk aja tahun 2000, tahun 1999 mungkin, itu harganya satu bungkus itu cuman 100 perak. Kalau lu nyimpen 100 perak lu dari tahun 2000 sampai sekarang, apakah lu tetap akan dapat satu bungkus nasi uduk? Tidak, ya kan? Karena harga nasi uduk sekarang satu bungkus itu udah sekitar ya 5.000, 6.000 lah, 5.000, 7.000 kan gitu. Jadi artinya apa? Lu harus nambah duit lu untuk mendapatkan hal yang sama. Itu terjadi kalau lu nyimpen dalam bentuk uang kertas. Dan menurut gue hal ini itu perlu dikasih tahu kepada generasi dari mereka muda, dari mereka dini. Karena mengetahui ini di umur gue 15 tahun, 14 tahun deh, gue tahu ini 14 tahun tahu, tapi gue tahu tentang sejarah uang itu umur 14 tahun, seingat gue 14 tahun, tapi tahu lebih detailnya dan lebih
passionate dengan sejarah uang karena menurut gue itu mind blowing ya dan sangat bermanfaat itu di umur 15 tahun dan gue kasih tahu ya itu sangat bermanfaat gitu. Jadi kayak gini ya. Kalau misalnya tahun 2021 sampai tahun 2022 kalau nggak salah. Pokoknya baru ini deh akhir-akhir ini badan yang mencetak uang dolar, the Federal Reserve di Federal Reserve atau the Fed itu adalah bank sentralnya Amerika. Kayak kalau di Indonesia bank sentral kita siapa? BI ya kan. BI adalah banknya para bank di Indonesia. Nah, kalau misalnya the Federal Reserve atau ya oke lah, the Fed, biasanya dipanggil the Fed, itu adalah bank sentralnya Amerika. Nah, the Fed adalah badan yang mencetak uang kertas, yang mencetak uang dolar. Nah, di tahun ketika COVID ada, mereka itu mencetak uang kertas gila-gilaan coy. Lu kalau lihat grafiknya, gila, itu naik banget mencetak uang kertas. Gue gak bilang pandemi ini rekayasa ya, tapi ya kalau misalnya ya pandemi ini memang ternyata bukan benar-benar dari virus kelelawar seperti konon katanya gitu. Memang ternyata pandemi ini tercipta karena sebuah rekayasa dari lab ya. Atau aku nggak tahu itu, pokoknya aku tidak bilang bahwa pandemi ini rekayasa. Tapi kalau memang pandemi ini rekayasa, ya kan, itu menjadi sebuah alasan yang atau dalih yang sangat kuat yang bisa digunakan the Fed sebagai alasan untuk mencetak uang lebih banyak. Karena untuk mencetak uang, dia kan nggak bisa langsung mencetak uang, nanti dia dihujat dong sama masyarakat ya kan. Lo ngapain nyetak uang mulu gitu. Karena kalau kalau uang kertasnya makin banyak takutnya inflasi dan sebagainya lah gitu. Pokoknya dia harus punya dalih yang kuat dulu untuk bilang ke masyarakat bahwa ini loh alasan gue untuk nyetak uang kertas sebanyak-banyaknya gitu, kata the Fed gitu. Nah, kejadian-kejadian di dunia ini itu bisa dijadikan dalih oleh the Fed. Misalnya pandemi ini adalah pandemi rekayasa, ya bisa the Fed bilang ke masyarakat bahwa ya kita memang harus mencetak uang lebih banyak karena untuk menstabilkan ekonomi dan sebagainya. Karena pandemi ini kita harus nyetak uang lebih banyak untuk membantu negara-negara dan sebagainya lah gitu. Ya itu kan kata mereka gitu kan, itu kan tujuan mulia yang mereka katakan gitu kan. Cuman ya nggak tahu, bisa jadi gitu. Tapi apakah mungkin pandemi ini rekayasa dan itu dijadikan alasan the Fed untuk mencetak uang lebih banyak? Bisa jadi, men. Dunia ini tuh tidak senaif itu gitu loh. Gitu. Jadi kita harus lebih kritis gitu loh. Nggak semua yang ada di media itu benar gitu loh. Gini deh, kenapa gue jadi bahas COVID ya? Cuman gini ya, kenapa orang itu lebih takut naik pesawat, padahal statistiknya lebih banyak orang yang meninggal karena naik mobil. Karena kalau pesawat jatuh masuk berita, yang baca banyak. Kalau mobil kecelakaan ya udah biasa gitu, motor kecelakaan udah biasa, orang jalan kaki kecelakaan udah biasa, dan gak dimasukin di berita, gak dibikin artikelnya tentang orang di jalanan jalan terus ketabrak gitu. Jarang. Lebih umum ketika pesawat jatuh itu diumumkan di berita. Itulah yang membuat masyarakat takut naik pesawat. Padahal secara statistik naik pesawat itu harusnya lebih aman daripada naik mobil. Karena naik pesawat secara statistik ya lebih sedikit angka meninggalnya daripada orang yang naik mobil. Tapi orang tetap naik mobil, tetap fine-fine aja naik mobil, nggak pakai seat belt, nggak jaga-jaga kalau bakal kecelakaan, kadang malah kebut-kebutan. Kenapa? Karena nggak diberitakan. Orang yang kecelakaan naik mobil itu nggak diberitakan. Jadi berita dan semua informasi yang ada di media itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Dan itu sangat mempengaruhi emosional kita. Jadi lu harus lebih kritis kalau mikir, seperti uang tadi gitu loh. Kalau misalnya orang di berita
umumkan atau di manapun itu yang informasi yang lu dapetin diumumin bahwa lu harus nabung uang kertas dan bla 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 gitu. Kalau lu nggak punya base, lu nggak punya foundation, lu nggak punya dasar pengetahuan tentang mata uang dulu, lu akan dibegoin, gampang sekali dibegoin gitu loh. Jadi domba-domba bego gitu loh, yang dibegoin oleh media-media zaman sekarang. Karena media itu bisa menjadi penggerak massa, coy. Gitu. Jadi terima kasih telah mendengarkan, guys. Jadi tadi kalau lu udah dengerin, sekarang yang lu bisa lakuin apa untuk terhindar dari inflasi dan nggak lebih bego lah dalam soal keuangan atau menjaga harta lu, ya lu harus exchange atau lu harus eh, mengganti harta lu dalam bentuk lain. Tadinya lu bentuknya uang kertas, sekarang gantinya misalnya instrumen investasi yang paling lu ketahuin aja gitu. Misalnya lu nggak bisa baca laporan keuangan, budget lu dikit gitu kan. Eh, jadi lu nggak bisa baca laporan keuangan atau nggak bisa analisa teknikal buat beli saham. Lu nggak punya budget yang banyak buat beli tanah gitu kan. Lu nggak punya lu orangnya konvensional, jadi lu nggak ngerti gimana cara beli reksadana online dan sebagainya. Ya paling gampang adalah beli emas gitu loh. Mungkin returnnya atau return itu apa, rewardnya atau keuntungannya itu mungkin emas itu nggak setinggi instrumen investasi yang lain, tapi dia itu resikonya tuh rendah, volatilitas harganya rendah juga. Jadi itu cocok buat tuh kalau lu ya blow on lah masalah-masalah kayak gituan gitu. Jadi kalau lu mau beli emas bisa di toko bapak saya. Yay, akhirnya promosi. Ya cuman soalnya kalau di toko bapak saya itu kadang suka ada promo, guys. Jadi kalian kalau mau beli emas beli di KIB Mulia Store. Oke, yay. Gue nggak nyangka kalau bisa promosi loh. Ini nggak ada di plan, nggak ada di rencana gue sebelumnya untuk promosi loh. Tiba-tiba muncul aja di otak. Memang otak harusnya otak sales ya. Oke gitu ya. Jadi jangan jadi goblok lagi gitu. Soalnya gue nggak suka punya temen yang goblok. Tapi kalau teman-teman gue yang tadinya yang udah gue tahu udah kenal lama terus tiba-tiba jadi goblok, kan gue juga nggak suka gitu kan. Jadi nggak enak berada di circle mereka, tapi mau pergi ke circle mana lagi, karena nyari circle itu tidak segampang itu. Jadi jadilah teman yang pintar. Oke, dadah. Oh jangan lupa juga kalau misalnya lu punya temen yang masih goblok dalam masalah keuangan, juga di share video ini ke temen lu, oke? Biar circle kita ini tuh jadi circle yang positive circle gitu loh, bukan yang toxic circle. Oke? Oke. Dadah.